kita mulai kepada topik pencegahan dan pemberantasan penyakit tropis. Kemarin kita sudah 2 hari yang lalu kita sudah membahas tentang prevalensi perbandingan antara berbagai karakteristik, kemudian distribusi di setiap baik di negara maupun lokal maupun secara nasional, dan prevalensi dari penyakit-penyakit tropis ya. Sekarang kita masuk kepada pencegahan dan pemberantasan penyakit-penyakit tropis. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin bahwa penyakit tropis itu tidak terlepas daripada epidemiological triangle ya, yaitu agent, host, dan environment ya. Kemudian segitiga epidemiologi itu kita masih berada di beberapa tahap ya, beberapa tahap. Indonesia masih berada dalam situasi ada yang disebut dengan epidemiologi transition, ada yang disebut dengan triple burden, ada yang disebut dengan new emergency disease, dan ada yang disebut dengan epidemiologi triangle. Nah, ada yang bisa sebutkan enggak menyampaikan apa yang disebut dengan epidemiologi triple burden? Ada yang bisa memberikan gambaran apa yang disebut dengan triple burden? Dulu itu masih second burden, sekarang triple burden. Ada yang bisa men-share apa kira-kira sampai sejauh mana ininya pengetahuannya apa yang disebut dengan triple burden? Silakan. Tapi Bu, Ya, silakan. triple burden itu Bu yang overnutrisi, undernutrisi, sama defisiensi mikronutrisi. Apa itu? Coba diulangi. Nah, tapi Bu, triple burden itu Bu bukan yang overnutrisi, undernutrisi, dan defisiensi mikronutrisi Bu. Bukan, ya. Ada yang bisa menambahkan atau menjelaskan lebih tepat seharga ya, maksudnya sudah ada usaha untuk mencari atau untuk mengetahui atau mengingat apa yang disebut dengan triple burden. Ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Tapi Bu, Ya, silakan. yang pemberantasan penyakit infeksi, bertambahnya kasus penyakit tidak menular, dan munculnya kembali jenis penyakit yang seharusnya sudah berhasil diatasi. Ya, betul ya. Jadi sekarang keterkaitan dengan penyakit-penyakit infeksi, kemarin saya sudah jelaskan kalau emerging namanya re-emerging disease atau penyakit yang kembali ya. Belum selesai pemerintah menggalakkan mengeliminasi penyakit-penyakit menular ya, seperti TB, seperti campak, chickenpox, atau penyakit-penyakit, pokoknya semua penyakit-penyakit infeksi dan menular, khususnya penyakit tropis, kemudian atau yang biasa juga disebut dengan penyakit-penyakit komunitas, kemudian penyakit-penyakit tidak menular, muncul lagi semua penyakit-penyakit yang tadinya sudah tereliminasi. Diingat ya, tereliminasi itu bukan berarti tidak ada kejadian di masyarakat ya atau di populasi, tetapi tereliminasi itu artinya perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah prevalensi penyakit itu di bawah 0,05 ya. Artinya masih sedikit, tidak signifikan banyaknya jumlah penduduk. Artinya mereka sudah stabil. Nah, triple burden ini artinya muncul kembali penyakit yang tadinya sudah tereliminasi, maksudnya sudah dianggap zero, itu pun bukan zero sekali ya, artinya di bawah 0,05 di populasi perbandingan jumlah penduduk, tapi muncul lagi
Nah, kemarin kira-kira apa yang saya sampaikan? Itu seperti kusta, ya. Kusta dulu itu sudah dianggap tahun 2000 atau sebelum tahun 2000 dianggap sudah tereliminasi. 1960 itu sudah bisa tertangani. Tapi tahun 2000-an lagi muncul lagi. Jadi bukan bukan berarti bahwa penyakit itu nanti banyak. Jadi saya jelaskan kemarin juga bahwa setiap penyakit itu akan berbeda indikatornya, ya. Indikatornya pada saat mana dinyatakan bahwa dia muncul kembali, dia merupakan suatu wabah kembali, ya. Jadi setiap penyakit-penyakit komunitas, ya, bukan penyakit tidak menular, ya, penyakit-penyakit infeksi, khususnya penyakit tropis, setiap indikator setiap penyakit itu pasti berbeda anunya, parameternya. Kapan dia disebut dia muncul, kapan dia disebut kejadian luar biasa, ya. Harus ditahu itu setiap penyakit. Jadi jangan sampai saya juga masihnya kadang-kadang kadang saya lupa yang mana, saya kadang-kadang terputar-putar. Biasa saya sampaikan bahwa kalau misalnya TB, kalau misalnya kusta berapa, kalau misalnya diare berapa, ya. Semuanya itu pasti di bawah 0,05 kalau perbandingan rasionya, tapi ada parameter setiap penyakit bila mana setiap penyakit. Misalnya, ya, kalau kalian pernah dengar kasus-kasus gizi buruk, ya, mungkin kalian pernah atau ada, mungkin tidak semuanya juga, maksudnya mungkin ada yang pernah dengar kasus gizi buruk pada satu daerah diangkat secara nasional, ya, atau Anda melihat di televisi, apakah di koran, apakah di media sosial, ya, online. Kasus gizi buruk itu dianggap sebagai suatu kasus viral, ya, maksudnya ternyata begini. Artinya kalau gizi buruk itu jadi parameternya gizi buruk kalau memang ada satu saja kejadian, karena di setiap puskesmas bahwa dia menganggap bahwa setiap kasus gizi buruk itu sudah tidak ada sekarang, artinya sudah tertangani nih, sudah terakses, ya, artinya semua masyarakat, khususnya misalnya kalau gizi buruk pada usia anak itu sudah tercover, artinya sudah, kalau bahasa Inggrisnya itu coverage, ya, tercover artinya sudah tertangani, artinya entah itu seseorang datang ke puskesmas atau layanan kesehatan, entah itu petugas kesehatan datang ke rumah masing-masing. Dianggap bahwa kalau sudah diidentifikasi oleh petugas kesehatan, artinya sudah tidak ada lagi masalah. Tetapi kalau kasus gizi buruk, ya, suatu daerah, ya, misalnya khususnya di Kota Makassar, saya tidak usah jauh-jauh, ya, satu saja gizi buruk tiba-tiba muncul di suatu wilayah kerja puskesmas, ya. Sebenarnya banyak kejadian gizi buruk, tapi tidak diekspos. Tapi kalau kapan satu dianggap satu gizi buruk terekspos, terlaporkan, teridentifikasi, itu dianggap suatu kejadian luar biasa. Ya, diingat Ki, bahwa satu saja kejadian dianggap sebagai suatu kejadian. Jadi parameternya setiap penyakit berbeda, ya, setiap berbeda. Jadi kita harus tahu bahwa belum tentu kalau kasus sekian langsung dianggap ada setiap parameter setiap penyakit infeksi. Nah, kemudian kita lanjut lagi tadi, jadi triple burden, ya. Kemudian hampir sama dengan triple burden, new emerging disease. Artinya ada lagi penyakit-penyakit baru yang muncul. Bisa penyakit yang belum pernah tiba-tiba muncul, ya, maksudnya sudah lama sudah tidak ada, maksudnya sudah dianggap itu sudah tidak ada lagi, sudah pemerintah itu sudah sukses melakukan pencegahan, misalnya melalui vaksinasi, kemudian dianggap sudah zero, tidak pernah terjadi. Tiba-tiba ada yang kasus transfer, misalnya transfer dari negara lain atau negara lain, ya. Kemudian new itu yang disebut dengan new emerging disease, ya. Kemudian epidemiologi triangle, saya kira anak-anak semua sudah tahu. Kemudian ada yang tahu enggak epidemiologi transition? Epidemiologi transition. Siapa yang bisa sebutkan yang disebut dengan epidemiologi transition? Apa yang dimaksud dengan epidemiologi transition?
Masa sih kalian tidak pernah baca? Harusnya kan harus tahu kejadian yang harus sekarang ini. Epidemiologi transition apa namanya? Nggak ada yang tahu? Padahal kalian sudah semester 5 loh kalau nggak salah. Ya, epidemiologi transition itu adalah nggak ada yang bisa jawab. Tapi Bu, Silahkan. epidemiologi transition itu adalah suatu perubahan yang menggambarkan pola populasi dalam hal kesuburan, harapan hidup, kematian, dan penyebab utama suatu penyakit atau kematian. Boleh sedikit benar. Jadi suatu tren penyakit yang ada di suatu populasi, maksudnya ini saya tidak ini ya. Ini saya tidak silahkan kalau definisi saya tidak terlalu suka orang kalau misalnya kalau ada saya definisi yang saya cantumkan di slide, saya tidak menyarankan kepada mahasiswa untuk menghafal ya atau recall ya. Saya suka kalau dia memahami, sehingga pada saat ditanya mereka bisa mengeksplor dengan kata-katanya sendiri. Jadi intinya dari epidemiologi transition itu adalah suatu tren penyakit yang ada di masyarakat, ya, perubahan pola penyakit yang terjadi di masyarakat dari penyakit-penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Bisa dimengerti? Jadi itu adalah epidemiologi transition. Yang tadinya dulu ya, tapi sekarang lagi makanya ada yang disebut dengan new emerging disease. Ya, kalau penyakit dulu dianggap bahwa beberapa penyakit yang terjadi di masyarakat, kalian belum lahir, tahun 60 saja belum lahir, 70 saya juga baru lahir, tapi belum maksudnya belum 70-an, maksudnya awal 70-an belum. Jadi menurut buku ya, maksudnya menurut buku berdasarkan dari riwayat ini bahwa tahun 70-an itu pemerintah Indonesia bukan pemerintah secara global, bahwa masih berperan, maksudnya petugas kesehatan itu masih berperang melawan ini, bagaimana mencegah kematian, mortalitas dan angka kejadian penyakit tinggi dan angka kematian tinggi, yaitu mortalitas dan morbidity tinggi, masih bergelut bagaimana mencegah penyakit ini akibat disebabkan oleh penyakit menular, misalnya dulu TB ya, penyakit sangat tinggi, kemudian campak, polio ya, penyakit-penyakit itu yang bisa divaksin. Kemudian penyakit-penyakit campak, polio, kemudian apalagi DPT ya, kemudian penyakit pokoknya penyakit semua yang banyak menyerang generasi muda maupun generasi tua, pokoknya tidak memandang tingkatan umur. Tiba-tiba pada seiring dengan perkembangan zaman tahun 1990, tahun 2000 itu sekarang maksudnya angka kejadian itu semakin menurun ya. Angka misalnya kematian ibu pun juga, kematian anak pun, kematian neonatal, kemudian kematian anak di bawah 5 tahun ya, kematian anak baru lahir, new neonatal, kemudian ada yang disebut dengan neonatal ya. Jadi itu semakin turun, artinya derajat kesehatan masyarakat juga semakin tinggi tahun 2000 sampai sekarang ya, maksudnya sudah kelihatan perubahan-perubahannya. Tetapi tahun 2000 pun, era tahun 2000 pun muncul lagi penyakit-penyakit baru ya, penyakit itu yang disebut dengan epidemiologi transition. Yang darinya tadi dari penyakit menular ke penyakit tidak menular ya, dari PTM ke non PTM, kembali lagi ke non PTM. Jadi ini sangat berjenjang ya, epidemiologi transition, triple burden, new emerging disease, dan epidemiologi triangle. Kemudian kemarin mungkin sudah kalian tahu bahwa apa sih yang disebut dengan epidemiologi, agent penyakit itu ya, sudah mengklasifikasikannya ya, mana yang disebut dengan agent mulai dari biologi, fisik, sosial, kemudian kimia ya, social environment, itu semua sudah masuk kepada agent penyakit. Nah,
Yang host itu adalah usia, jenis kelamin, pekerjaan, keturunan, ras, gaya hidup, nutritional status. Jadi pejamu ini ada yang primer, ada yang sekunder, yang bisa dimodifikasi dan ada yang tidak bisa sekali dimodifikasi. Maksudnya ada yang bisa kalau kita tahu bahwa gaya hidupnya kita bisa mempengaruhi derajat kesehatan kita, kita masih bisa memutar, artinya paling tidak bisa memodifikasi bahwa kita bisa ini yang memilah mana yang mana yang baik untuk pola hidup kita, mana yang tidak baik untuk pola yang tidak baik dibuang ya. Jadi kemudian nutritional status pun juga begitu ya. Kemudian agent penyakit ini sudah. Kemudian bagaimana inti dari penyakit-penyakit menular yang ada yang kita tahu bahwa saya sebutkan juga bahwa kalau kita mempelajari penyakit infeksi maupun penyakit-penyakit menular yang ada di masyarakat, kalau kita berbicara tentang penyakit infeksi menular itu adalah bagaimana pencegahannya. Selalu kata kuncinya bahwa memutuskan mata rantainya atau menggunting mata rantainya ya. Dari mana asalnya? Mungkin anak sekarang kemarin 2 tahun yang lalu mulai tahun 2020 sampai sekarang ini ya kita dikena wabah. Jadi memutuskan mata rantainya, ada isolasi mandiri, kemudian ada beberapa tingkat-tingkat pencegahan bagaimana masyarakat itu tidak terkontaminasi atau tidak terkontagius dari beberapa sumber penyakit ya. Kemudian beban penyakit dapat diukur melalui insidence, prevalence, dan mortalitas. Jadi kalau kita mau tahu sampai sejauh mana beban penyakit itu ada di masyarakat, tahulah berapa insidence dari penyakit tersebut, berapa prevalensinya, berapa morbidity-nya, berapa angka kematiannya. Ya, kemudian tropical disease ada berapa macam di sini ya yang saya bisa sebutkan. Kemudian ada berapa ya, silahkan dibaca tropical disease ya, tidak berarti harus mengacu ke sini ya, masih banyak lagi muncul penyakit-penyakit baru yang akibat interaksi manusia dengan manusia, interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, karena topik kita adalah bagaimana pencegahannya, kita kembali kepada Lewis and Clark ya. Itu adalah kesehatan masyarakat. Prevention adalah fokusnya, pencegahannya maksudnya fokusnya adalah pencegahan, yaitu apa-apa saja, yaitu promosi kesehatan, perlindungan khusus, diagnosis dini, pengobatan yang paripurna, pembatasan kecacatan, rehabilitasi. Kalau mudah-mudahan kalian masih ingat yang kemarin bagaimana memilahkan antara beberapa lima tingkatan preventif ini masuk kepada prepatogenesisnya dan masuk kepada patogenesisnya. Dan jenis-jenis apa jenis-jenis apa actionnya, misalnya promosi kesehatan apa yang harus dilakukan. Promosi kesehatan tahu ya, tetapi kira-kira apa jenis-jenis kegiatannya yang mungkin yang bisa mengena ya, yang khususnya tepat sasaran. Karena promosi kesehatan betul-betul orang yang pure, belum artinya pure murni, belum terkena suatu penyakit, belum terekspos suatu penyakit ya. Begitupun juga perlindungan khusus, diagnosis dini, pembatasan kecacatan, dan rehabilitasi. Saya harap di slide sebelumnya saya sudah beberapa menjelaskan di sini promosi kesehatan apa-apa saja, maksudnya bentuk-bentuk kegiatannya yang sesuai dengan target atau sasarannya, kemudian perlindungan khusus juga, begitupun juga diagnosis dini pada apakah sudah masuk di prepatogenesis atau sudah masuk di patogenesis ya. Kemudian prevention. Prevention itu artinya adalah eradicate, elimination, minimization the impact the disease and disability, retarding the progress and disability. Nah, kalau traditional concept ya, kita masih menganut yang ini ya, traditional concept atau Lewis and Clark, yaitu primary, secondary, and tertiary. Kalau modern concept itu with primordial prevention ya. Biasanya ada terserah kita tidak mau menganut apa, terserah mau masuk ke primordial prevention juga tidak masalah, tetapi kedua-duanya masih dipakai ya. Kemudian determination of prevention, a knowledge of causation, kemudian dynamic of transmission, kemudian identifikasi risk factor dan risk group,
kemudian available adanya prophylactic or early detection and treatment measure, maksudnya pengukuran atau melihat early detection, maksudnya deteksi awal dan pengobatan ya. Kemudian organization to apply this measure appropriately, maksudnya yang menjalankan ini betul-betul cara pengobatannya atau cara pengukurannya sudah cocok atau sudah sesuai, kemudian melakukan evaluasi yang secara continuous. Jadi yang sangat menentukan dalam pencegahan adalah penyebabnya, penyebab of causation, mengetahui apa penyebabnya, kemudian mengetahui dinamika transmisinya, bagaimana ininya penularannya, kemudian identifikasi risk factor dan risk group ya, mengidentifikasi risk factor dan risk group. Jadi bagaimana kita bisa melihat, jadi kalau mahasiswa mau tahu bagaimana mencegah dari suatu penyakit, ya harus tahu dulu apa risk faktornya dari penyakit tersebut dan kelompok mana yang beresiko terkena ya, bagaimana dinamik transmissionnya, bagaimana mengetahui penyebabnya ya. Jadi kalau itu saya bilang kalau Anda sudah bisa mengetahui ketiganya ini, Anda sudah bisa memberikan intervention atau tindakan, apakah itu early detection ataupun tindakan pengobatan atau treatment measure. Kemudian organization to apply this measure appropriately. Setelah itu baru bisa diketahui apa yang harusnya diberikan kepada pasien, apa yang harusnya pada saat mendapatkan gejala atau diagnosis seperti ini. Ya, itulah intinya pada saat melakukan suatu pencegahan. Ya, saya selalu kemarin sampaikan kepada mahasiswa bahwa kita memang Anda dibekali sekarang ilmu kedokteran, ilmu biomedik ya, supaya diketahui nanti patofisiologi, mekanisme suatu penyakit ya. Pada saat Anda ditanya, pada saat si pasien proaktif menjawab tentang kondisi penyakitnya, Anda mudah memberikan gambaran kepada mereka bagaimana misalnya mekanisme, bagaimana patofisiologi penyakit itu muncul pada seseorang ya. Nah, setelah Anda tahu, Anda sudah bisa tahu bagaimana tingkat pencegahannya, bagaimana memberikan early detection atau treatment measure. Kalau kita tidak tahu bilang apa penyebabnya, bisa-bisa kita salah resep, salah tindakan ya. Kemudian level of prevention ya, yang ini saya kemarin juga sudah sampaikan. Level prevention itu ada primordial, ada yang modern ini ataupun konvensional. Kalau konvensional mulai dari primary prevention, secondary prevention, dan tertiary prevention. Ya, nah primary prevention itu terdiri dari health promotion, ya, kemudian specific protection, kemudian secondary prevention, early diagnosis, and prompt treatment. Ya, ini biasanya kalau orang sudah usia 40, usia 50 sudah harusnya waktu yang baik adalah early diagnosisnya. Jangan sampai nanti pada saat usia 50 usia 50 kelihatan nih itu yang kita tidak pernah sangka ya, kita tidak pernah bilang dia kena penyakit tersebut. Jadi alangkah ininya, misalnya alangkah bijaknya misalnya seseorang dia bisa mengetahui bahwa pada saat kondisi sesuatu yang yang kemungkinan mengganggu aktivitas sehari-harinya, lebih tepatnya adalah early diagnosis. Yang tadinya kita anggap bahwa tidak biasanya begini, saya merasa tidak biasanya begini. Alangkah baiknya memberikan suatu mengunjungi atau mengakses layanan kesehatan. Sama kalian kalau Anda mengendarai kendaraan ya, entah itu motor, entah itu roda 4 ya, yang biasanya kita anggap lancar-lancar saja, tiba-tiba kok ada yang merasa bunyi ya. Maksudnya ada yang bunyi, ada sesuatu yang aneh, beda yang lainnya ya. Biasanya kalau ada orang yang terlalu kendaraannya terlalu diperhatikan, begitupun juga kalau kondisi badan Anda terlalu memperhatikan, sedikit saja sinyalnya itu, tanda-tandanya itu sesuatu yang sesuatu yang lain yang kita pakai, kita bilang saya harus ke dokter. Begitupun juga kendaraan ya, misalnya salah satu contoh, kalau kita menganggap bahwa itu kendaraan adalah suatu hal yang membantu kalian mobile ya,
Nah, saya tidak biasanya merasakan seperti ini. Kayaknya enggak enak kalau saya tidak bawa ke bengkel. Ada biasa begitu. Begitupun juga orang kalau misalnya merasa kondisi kesehatannya sudah mulai kelihatan ya. Nah, kayaknya dulu saya apapun yang saya makan tidak ada efeknya. Apapun saya lakukan, beraktivitas berapapun sekali, misalnya saya begadang, misalnya begini, tapi kan namanya pemakaian ya, sesuai pemakaian sama dengan kendaraan bahwa semakin turun itu akan kelihatan banyak rusak-rusaknya. Begitupun begitupun tubuh kita ya. Jadi tubuh kita pun akan seiring dengan waktu, seiring dengan umur meningkat, umur bertambah, itu akan kelihatan tanda-tanda yang tadinya kita rasakan karena sudah mulai kelihatan, sudah mulai artinya sudah mulai menurun ya, sudah mulai menurun, respon tubuh kita pun juga sudah mulai menurun ya seiring dengan waktu. Misalnya mungkin perilaku hidup sehat ditambah dengan perilaku sehat tak mungkin yang tidak bagus, jadi cepat ada orang itu kelihatan tua sebelum umurnya dilihat ya karena dia menderita penyakit. Ada orang kalau kita bandingkan seumur sekian kok segitu ininya, kita tidak tahu ya, maksudnya banyak sekali stres bisa memberi trigger orang cepat menua. Ada juga kondisi memang karena cepat lelah atau bagaimana kondisi fisiknya memang tidak memungkinkan. Dia umur 30 sudah kelihatan nampak sekali. Ada juga orang nanti umur 60 baru kelihatan muncul penyakit-penyakit yang dia tidak pernah duga. Entah itu penyakit-penyakit metabolik ataupun penyakit-penyakit yang lainnya ya. Jadi harus dipahami di sini bagaimana inti dari pencegahan dari penyakit. Yang paling penting adalah dari sini tadi yang saya bisa determinant of prevention. Ya, ini adalah teorinya Leaf and Clark ya. Saya tidak ini bahwa yang paling penting kepada anak-anak sekarang adalah bagaimana dulu mengetahui penyebab penyakit tersebut. Jadi kalau nanti tiap hari kita mungkin tiap Selasa Kamis Anda ada tutorial ya, paling atau Senin Kamis Anda tutorial, paling tidak Anda harus mengetahui dulu pada saat menyelesaikan kasus, Anda harus dulu tahu possession-nya. Saya pikir ada 7 jumps ya, 7 jumps dari pada saat tutorial, ada juga langkah-langkahnya ya, ada step-stepnya Anda melakukan, tapi yang paling penting dulu kalau tidak ada pengantar apa yang semua tahu penyakit ini sebenarnya bersumber dari mana, penyebabnya dari mana, kenapa lebih banyak kepada usia muda dibandingkan usia tua, kenapa kita lebih kepada berjenis kelamin laki-laki dan daripada perempuan ya, kenapa pada anak daripada orang dewasa, itu yang harus kita tanya dulu. Dan berapa kali dia misalnya terpapar, kenapa bisa resikonya, kemudian kandungan agen penyakit tersebut ya, kenapa bisa bagaimana patomekanismenya ini, misalnya kalau debu orang bisa flu ya, bagaimana dia bisa alurnya patomekanismenya, misalnya patofisiologinya orang, misalnya kalau dia tidak pakai masker atau paling tidak yang muda-muda saja kalau dia batuk ya, kenapa misalnya kalau cuaca yang dingin kenapa tiba-tiba menimbulkan respon batuk, atau orang pada bangun tidur, orang yang kelaparan kenapa responnya dia bisa ngantuk ya. Itu yang saya pikir kalian yang sudah lebih tahu, kalian sudah semester 5. Kemudian dynamic transmission-nya ya, ini yang paling penting kalau theoretical dari Leaf and Clark, determinant of prevention, yang harus kita tahu yang ini ya, karena tindakan yang kita akan lakukan di puskesmas nantinya pada saat Anda mengidentifikasi resiko-resiko penyakit di komunitas, yang Anda lakukan adalah tindakan pencegahan ya. Tindakan ini teorinya, tapi nanti ada juknisnya juga, bagaimana juknisnya pada saat Anda bekerja di puskesmas, sudah terjun di puskesmas, bagaimana juknisnya seseorang pelayan dokter umum ya, melayani pasien yang datang, baik pasien yang datang secara apa namanya nih, baik yang datang misalnya tiba-tiba maupun tidak terjadwal, maksudnya kalau misalnya ibu hamil ya, ataupun beda yang kalau ibu hamil memang dia terjadwal, ada yang namanya misalnya kalau setiap puskesmas ada cuma 2 kali seminggu, kalau poli umum kan selalu terbuka ya,
Tapi bagaimana dengan tindakan-tindakan yang lainnya? Bisa dipahami sampai di sini? Atau ada yang mau bertanya? Nah, kita kembali ke bagaimana sih primary prevention satu-satu ya. Action taken prior the onset of the disease which removes the possibility that the disease will ever occur. Berarti tindakan yang diambil sebelum kejadian penyakit, to the onset of the disease, ya. Tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu penyakit which remove, di mana apa ini remove itu berarti menghilangkan atau mengurangi kemungkinan penyakit itu akan terjadi, berubah health promotion atau specific protection. Jadi salam itu kalau kita datang di pasien ke puskesmas, baru kita mau kasih health promotion, ya. Berarti dia sudah ada di level bukan lagi di level primary prevention, bisa saja di secondary prevention, karena dia datang ke akses ke layanan kesehatan, berarti ada gejala yang dirasakan, ada kelainan yang dirasakan. Jadi kalau Anda turun ke lapangan kepada anak-anak kecil yang dianggap beresiko, ya, jadi dalam komunitas itu ada yang disebut dengan terpapar dan tidak terpapar, orang yang beresiko, tidak beresiko. Jadi semuanya berakumulasi sebagai satu, tapi bagaimana memisahkan orang yang terpapar dan tidak terpapar? Kita bisa lihat riwayat terjadinya, ya. Misalnya kalau kita mau lihat bahwa orang yang beresiko dan tidak beresiko, ya. Misalnya kalau Anda turun ke lapangan, tidak usah misalnya ke puskesmas, Anda turun ke lapangan, terus Anda temui adalah ibu-ibu, ya, adalah ibu-ibu usia 30, 40 sampai 50 tahun, 60 tahun, Anda bisa mungkin memilah mereka yang mana dia beresiko, yang mana tidak beresiko berdasarkan riwayat penyakitnya dia, ya. Jadi di sini primary prevention. Jadi yang mana yang kita itu harus tahu pada saat kita sebelum turun ke lapangan, pada saat kita mau mengambil tindakan pencegahan primary, kita harus, kalau saya health promotion target atau sasaran yang saya mau tindaki ini siapa, ya, kita harus tahu dengan di mana bagaimana status sehatnya. Apakah mereka orang yang berisiko, ada tidak berisiko, atau mereka campur, ya, sehingga pada saat kita turun memberikan edukasi ataupun konseling kepada mereka, itu mengena apa yang mereka butuhkan. Jadi kadang-kadang juga ada dokter, kalau dia tidak ujuk saja, jadi kadang ada keluhan dari pasien, ketidakpuasan, ya, karena belum dibaca belum pasien menjelaskan apa yang dirasakan, si dokternya sudah memberikan bahwa oh ya ini minum, padahal itu sebenarnya kalau orang di puskesmas tidak membutuhkan bahwa harus idealnya bahwa dia akan merasa satisfying-nya muncul itu kalau Anda berikan obat yang Anda personal approach, ya, personal approach atau pendekatan secara personal, kemudian lebih banyak kepada konseling, ya, konseling dan edukasi. Obatnya itu dia akan mempunyai efikasi yang kuat, keinginan untuk sembuh yang kuat pada saat Anda memberikan psychological counseling, psikologi atau kedekatan konseling. Kalau Anda tidak lakukan seperti itu, mereka tidak merasa puas. Mereka kembali dengan dia harusnya penyakit komunitas itu adalah penyakit yang bisa disembuhkan, ya, bisa disembuhkan dengan tidak harus tergantung kepada obat. Jadi tapi kembali kepada perilakunya. Kalau Anda hanya memberikan obat, itu tidak akan menyelesaikan penyakit-penyakit infeksi atau penyakit kepada masyarakat. Ingat itu, tidak akan menyelesaikan. Karena yang mau diubah itu adalah mindset-nya, bagaimana perilaku hidup sehatnya, dia baik di masyarakat. Karena yang menyebabkan dia penyakit, karena adalah perilakunya, lingkungannya, genetiknya, akses layanan kesehatannya. Kalau akses layanan kesehatan sudah bagus, tetapi kalau dia akses bukan pada tempatnya, kadang-kadang orang ke puskesmas tidak puas. Orang ke puskesmas, orang ke rumah sakit, lain yang lain yang harusnya apalagi lain yang dia butuhkan, lain yang diterima.
belum clear apa yang mereka rasakan, apa yang mereka seharusnya diterima, tiba-tiba tindakan yang diberikan. Jadi intinya adalah harus tahu dulu bahwa apakah dia orang beresiko atau tidak beresiko. Apakah dia masuk kepada pasien masih dalam prepatogenesis, orang yang beresiko, ataupun dia memang sudah onset sudah terjadi penyakit pada diri sendirinya, ya. Jadi harus tahu pada saat mana pada saat Anda melakukan primary prevention. Kemudian health promotion. Jadi health promotion itu adalah the process of enabling people to adalah proses keinginan seseorang untuk meningkatkan control over determinant of health and thereby improve their health. Jadi keinginan untuk meningkatkan kontrol over penyakit determinan faktor penyebab, ya, penyebab sehat dan yang dapat meningkatkan kesehatan mereka. Meningkatkan kontrol over, ya, bagaimana dia bisa mengontrol sikap perilaku sehatnya sehingga bisa mengetahui, ya, determinan faktor resiko. Determinan itu adalah faktor-faktor resiko, ya, determinan atau penyebab terjadinya, ya, sehingga dia bisa meningkatkan status sehatnya. Nah, kembali yang ini adalah the natural history of disease, ya. Apa-apa saja yang harus diberikan kepada penderita, ya, apa-apa tindakan tidak terlepas dari ini. Ini adalah agent, ya, ada host, kemudian ada periode patogenesis, ada host reaction, apa-apa yang harus kalau dia sudah berada di sini, ya, jadi ada tingkatan-tingkatannya semuanya. Bisa dimengerti sampai di sini? Apa ada yang mau bertanya? Atau tidak sesuai dengan apa yang kita baca atau ada yang kita rasakan? Silahkan absen, ya. Kalau yang saya tahunya itu absennya lewat. Saya selalu diingatkan dosen yang masuk, silahkan absen. Disimak mungkin. Nah, ini adalah saya ulang lagi yang lebih jelas, ya, lebih jelas the natural of history of disease dan tindakan apa yang harusnya Anda lakukan. Misalnya health promotion, jadi jangan ujuk-ujuk kepada anak-anak sekalian pada saat sudah mempelajari misalnya penyakit-penyakit tropis, kemudian Anda melakukan early clinical skill di puskesmas, ya. Anda melakukan early clinical, tiba-tiba tidak tahu, disuruh turun ke lapangan, tetapi tidak tahu dulu kondisinya masyarakatnya ini siapa, ya. Kalau Anda sudah tahu, ya, target atau populasi yang Anda tuju, paling tidak Anda tahu bahwa ini yang harus dilakukan di masyarakat. Ini tindakan ini yang harus dilakukan di masyarakat. Misalnya ini health promotion, health education, good standard of nutrition, provision and adequate housing, kemudian recreation and agreeable work condition, kemudian marriage counseling and sex education and cosmetics. Ini masuk kepada health promotion. Salah satu contohnya, ya, bukan berarti ini saja mentok di sini. Kemudian specific protection ada berapa, ya, early diagnosis pun, kemudian disability limitation, kemudian rehabilitasi. Jadi pada saat Anda masuk di prepatogenesis adalah primary prevention, sedangkan pada saat seseorang sudah masuk atau sejumlah komunitas sudah masuk kepada patogenesisnya, yang Anda harus berikan adalah secondary dan tertiary prevention. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Baik, saya lanjutkan kepada control of disease. Bagaimana mengontrol suatu penyakit. Ada yang disebut ongoing action aimed at reducing, ya. The incidence of disease. Apa yang disebut dengan the incidence of disease?
Ada yang tahu? Kemarin kayaknya sudah saya sampaikan apa yang disebut the incidence of the disease. Halo, apa yang disebut the incidence of disease? Masa sih tidak ada yang tahu? Tapi Bu, insidensi terjadinya suatu penyakit Bu. Ya, kalau prevalensi apa itu? Bagus. Bagaimana yang lainnya? Kalau prevalensi apa beda incidence dan prevalensi? Ada bisa menambahkan? Masa sih kemarin tidak apa yang disebut dengan prevalensi, apa yang disebut? izin menjawab. Ya, silakan. Untuk prevalensi itu jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada waktu tertentu. Ya, betul. Kemudian kalau incidence? Kalau bukan insiden lebih merujuk ke kasus-kasus baru. Betul. Ya. Ya, betul sekali. Terima kasih responnya. Paling tidak kalian bisa melek sedikit. Mungkin masih ada yang masih ngantuk di sini atau masih fokus kepada sarapannya atau ada urusan-urusan yang lainnya, ya. Paling tidak ada responnya. Jadi the ongoing action maksudnya tindakan yang berlangsung untuk mengurangi, jadi kontrol disease itu berdasarkan epidemiologi adalah tindakan yang berlangsung untuk mengurangi, bertujuan mengurangi kejadian suatu penyakit. Kalau sudah terjadi penyakit bukan, jadi kalau prevention ya, the incidence of the disease. Kemudian the duration of disease, lamanya penyakit, ya, the risk of yang bisa juga the resiko dari transmisinya. Jadi intinya pada saat pencegahan sama dengan control of the disease pada saat melakukan kalau orang-orang di kesehatan masyarakat ya ataupun orang-orang di kedokteran khususnya yang bergelut di bawah itu artinya maksudnya di populasi yang langsung kepada populasi yang dalam hal ini yang sekarang adalah di puskesmas ya. Kenapa saya selalu sebut di puskesmas? Karena itu nanti tempat profesi Anda akan tempat di mana Anda profesi Anda nanti profesi awal Anda nantinya. Kompetensi yang Anda pelajari nanti itu adalah mentok untuk di pelayanan kesehatan dasar ya. Kemudian yang Anda harus tahu bagaimana mengontrol terjadinya penyakit-penyakit baru, the incidence bukan the prevalence ya. Karena kalau the prevalence itu sudah terjadi ya, maksudnya ada yang baru, ada yang lama. Artinya tingkat cuma yang kita lakukan kalau kita melakukan pencegahan dari satu penyakit adalah bagaimana melakukan suatu mengontrol penyakit-penyakit baru yang muncul supaya kita bisa putus mata rantainya. Kalau yang itu sudah masuk dalam yang sudah prevention maupun yang insiden baru yang sudah kita ketahui ya, itu artinya itu tinggal kepada bagaimana dia memberikan treatment kepada mereka, memberikan tindakan kepada mereka. Kemudian yang perlu diketahui lagi adalah seberapa lama penyakit itu terjadi. Ya, the duration of the disease. Dan atau dari resiko dari transmisi. Kalau misalnya kalau sudah dilakukan kontrol bagaimana terjadinya suatu penyakit, tidak ada lagi penyakit baru yang muncul, bagaimana bisa kita memutuskan mata rantainya, the risk, resiko untuk transmisinya ke orang-orang yang terbaru. Kemudian kontrol disease juga bisa kepada the effect of infection, ya. Jadi kita harus tahu bahwa berapa efek infectionnya. Bisa efeknya itu bisa kita lihat berdasarkan morbidity-nya. Morbidity-nya itu berapa? Case fatality rate-nya ya atau morbidity rate-nya atau mortality rate-nya. Maaf tadi, case fatality rate itu sama dengan kematian, mortality. Jadi kalau kita misalnya mau kita bilang banyak sekali kejadian di puskesmas, banyak kasus kejadian diare ya, nggak usah diare karena jarang ada kematiannya. Misalnya salah satu contohnya DBD ya,
ongoing action at reduction, ya, tindakan yang berlangsung, tindakan yang dilakukan untuk bertujuan mengurangi kejadian-kejadian baru. Jadi kalau ada yang bilang ada kejadian 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu itu dulu sampai full semua puskesmas, ya, full puskesmas sampai rumah sakit tipe B itu semuanya sudah full, dan dianggap ada KLB, ya, tahun 2007, bukan 2007, 2018, 2017, ya, sampai saya turun sama-sama teman-teman di situ, bukan teman-teman ya, maksudnya dari puskesmas, memantau, tapi memantau sekaligus mengambil data. Kemudian jadi memantau kejadian penyakit baru, kemungkinan bagaimana kita bisa memilahkan orang yang beresiko. Orang yang beresiko artinya kita memberikan edukasi kemungkinan jangan sampai muncul penyakit-penyakit baru lagi, ya, itu kontrolnya. Kemudian the duration of the disease, kita tahu bahwa seberapa lama ini, kita sudah tahu dalam teorinya bahwa masa inkubasinya sekian, ya, masa penanganannya sekian, jadi kita sudah bisa memprediksi, ya, berapa kira-kira tingkat occupationnya ini, tingkat bornya puskesmas. Kita sudah memprediksi kalau misalnya dalam satu kecamatan terjadi ledakan kejadian DBD, kita sudah tahu kemampuan kapasitas dari puskesmas untuk menerima pasien tersebut, ya, sejumlah banyak penyakit tersebut. Jadi kita sudah tahu. Jadi intinya pada saat Anda nantinya, ya, maksudnya kalau Anda sudah terjun sebagai dokter, Anda harus tahu ini, bahwa kalau terjadi ledakan atau penyakit yang eksis, ya, eksis artinya berada di wilayah kerja Anda harus tahu dulu the incidence of the disease, the duration, lamanya penyakit itu bisa terjadi. Kita bisa prediksi bahwa bor itu adalah kesanggupan, maksudnya bed occupation rate, ya, artinya karena harus dirawat di puskesmas, kita harus tahu kemampuannya berapa pasien ini. Kalau cuma 16 tempat tidur, apakah ini, nah, sedangkan hampir tiap hari ada laporan masuk bahwa ada lagi kejadian baru, ya. Jadi kita harus tahu the duration of the disease, kemudian resiko-resiko transmisinya apa, sehingga kita bisa mencegah, ya, supaya tidak menyebar. Kalau misalnya ada di satu RT, paling tidak di RT yang lain tidak ada lagi penderita baru. Kemudian dari kontrolnya itu kita bisa the effect of infection, ya. The effect of infection, apakah itu morbidity-nya, kesakitannya semakin tinggi, apakah itu case fatality-nya itu juga semakin turun atau semakin tinggi, ya. Diingat, case fatality rate itu adalah tingkat kematian akibat penyakit itu. Case fatality rate itu tidak berlaku untuk semua penyakit. Yang biasa disebut untuk semua penyakit itu adalah mortality. Tetapi kalau kita mau spesifik kematian akibat penyakit itu yang disebut dengan case fatality rate. Ya, diingat itu ada 3 kemarin yang saya selalu sebutkan. Kalau bukan prevalensi, incidence, dan case fatality rate. Ya. Kemudian dari financial burden to the community. Ya, kita harus tahu dulu burdennya, kira-kira gangguan apa, apakah finansial. Kita harus kondisi-kondisi yang ada di masyarakat. Yang itu adalah control of the disease berdasarkan pendekatan kesehatan masyarakat, ya. Kemudian kontrol, kalau ada kontrol artinya kita bisa mengeliminasi, kemudian kita bisa menghapuskan, eradicate. Tapi yang namanya saya bilang, selagi ada ada namanya kehidupan, eradicate tidak mungkin, ya. Maksudnya saya tidak mendahului Allah, artinya eradicate selama namanya perilaku manusia, kan namanya kan bersiklus, maksudnya ada interaksi manusia dengan manusia dengan lingkungan dengan manusia, jadi selalu bersiklus itu, dan ada dari lingkungan luar, lingkungan dalam, ya, interaksi manusia dengan manusia. Pasti penyakit komunitas itu susah untuk dieradicate, ya. Tetapi intinya adalah kita meminimalis kejadian tersebut, tidak menimbulkan suatu kejadian luar biasa. Kemudian beberapa metode pencegahan, ya. Salah satu contohnya adalah demam berdarah. Catat identitas, menyiapkan peralatan. Ada yang disebut dengan PE. Apa itu PE? Ada yang tahu apa itu PE?
Halo, ada yang tahu apa itu PE? Menyiapkan peralatan PE adalah penyelidikan epidemiologi. Di puskesmas itu ada namanya form 1, form 2, semua jenis-jenis penyakit yang memungkinkan penyakit-penyakit mewabah ya atau outbreak yang bisa meledak ya, yang outbreak ataupun wabah itu extraordinary ya, artinya di luar dari sangkaan kita. Jadi tapi apapun di sini kalau di puskesmas ya selalu ada namanya peralatan PE atau surveillance ya. Peralatan atau surveillance di situ akan mencatat berapa jumlah penduduknya, bagaimana dia beraktivitas di dalam, yang intinya adalah karakteristik demografinya, yaitu penyelidikan epidemiologi. Ya, di situ ada form 1, form 2, nanti Anda pada saat Anda pada saat Anda nanti masuk di stase profesi ya, di profesi Anda turun ke lapangan akan diperkenalkan nanti adalah form-form dari setiap aktivitas penyelidikan epidemiologi. Kemudian datang ke lurah atau kades di wilayah dengan penderita DBD, kemudian menanyakan ada tidaknya penderita panas dalam kurun waktu 1 minggu sebelumnya, kemudian memeriksa jentik di tempat penampungan air di dalam dan di luar rumah. Hasil pemeriksaan jentik dicatat dalam formulir AEB, dalam penyelidikan epidemiologi. Itu salah satu contoh metode pencegahan dari demam berdarah. Ada yang bertanyakan sampai sini? Kemudian kejadian luar biasa. Timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam waktu kurun tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada waktu terjadinya. Ada bisa memaknai definisi ini, ada 3 poin utama yang terjadi, yang bisa ciri-ciri terjadinya kejadian luar biasa. Ada bisa merangkum ini, memberikan gambaran kejadian luar biasa, bagaimana disebut suatu penyakit, misalnya contoh saja DBD itu dinyatakan dia luar biasa, extraordinary event. Ada yang tahu? Sebelum Anda selalu, maksudnya saya yakin ataupun mungkin juga ada yang baru tahu saja atau tidak pernah membaca atau pernah ada yang lewat Anda membaca pada saat suatu penyakit itu dianggap bahwa itu terjadi suatu wabah. Misalnya kalau bilang waktu, kalau ingat kemarin itu pada bulan-bulan Agustus kalau tidak salah atau akhir Juli, banyak sekali anak sekolah usia-usia mahasiswa yang awal itu kena demam batuk ya, demam tinggi. Kalau ada barangkali yang bisa kenapa pada bulan tersebut ya, ada bisa meneliti kenapa pada saat itu muncul semua orang yang beraktivitas di luar mudah sekali terserang penyakit. Apakah karena cuaca, apakah karena mobilitas manusia yang semakin tinggi pada saat itu, karena memang ada virus yang merajalela di sini kita tidak tahu. Ada yang bisa mendefinisikan ini mendefinisikan 3 dari kalimat tersebut. Maksudnya ciri dari terjadinya dari kejadian luar biasa atau KLB. Silakan. Ada yang bisa mengambil makna dari, maksudnya oh kalau terjadi KLB ini ciri-cirinya. Tapi Bu, Ya, silakan Rizda. meningkatnya kejadian kesakitan dalam waktu tertentu dan dapat menjurus pada terjadinya wabah, Bu. 1, ya, cocok Rizda. Ya, terus? Apalagi? Atau ada yang membantu Rizda? Sudah cukup masuk. Terima kasih. Atau ada mau Rizda lanjutkan, terserah. Daripada ambil waktu.
Jadi ini adalah definisi wabah ya yang Depkes RI nomor 2006 ya tahun 2006 yang intinya yang biasa mengeluarkan definisi wabah itu adalah pemerintah setempat atau pemerintah pusat ya. Ini adalah penentuan KLB DBD ya. Jadi setiap penyakit dianggap extraordinary event ya, maksudnya dia dianggap sebagai sesuatu yang misalnya tadi saya bilang gizi buruk, satu saja kejadian itu bisa menyatakan gizi buruk, apalagi kalau penyakit tersebut sudah tidak anggap sudah tereliminasi, sudah tidak ada lagi kejadian ya. Contoh ini adalah penentuan KLB DBD. Terjadinya peningkatan jumlah kasus DBD dan DSS di suatu wilayah lebih luas ya. Kemudian kedua, terjadinya maksudnya 2 kali dalam kurun waktu 1 minggu bulan dibandingkan minggu bulan sebelumnya. Ada yang bingung di sini pastinya. Seperti begini, lebih dari 2 kali dalam kurun waktu 1 minggu bulan dibanding minggu ataupun bulan sebelumnya. Jadi misalnya kalau Anda ke puskesmas mau tahu bahwa ada kejadian luar biasa di wilayah kerjanya, Anda sudah bertugas di puskesmas, mau tahu, setiap di puskesmas itu ada setiap bulan, bukan lagi setiap bulan, setiap hari Anda bisa tahu jumlah 10 penyakit terbesar ya, 10 penyakit terbesar itu sudah terupdate, entah itu per bulan, entah itu per minggu, itu per hari, ada rekapannya semuanya berdasarkan kunjungan dan hasil survei lapangan, surveillance atau penyelidikan epidemiologi di puskesmas. Nah, orang bisa bandingkan, ada kejadian tidak? Ya, ada kejadian. Kalau meningkatnya 2 kali lipat, misalnya kalau saya bilang, saya mau bandingkan, kepala puskesmas bilang, saya mau bandingkan kejadian DBD bulan apa ini sekarang, Agustus kemarin dengan September. Ya, saya mau bandingkan. Kalau terjadinya, misalnya kalau ada kejadian misalnya hanya 17 Agustus kemarin, September ini misalnya sekitar 30 atau 35, 37, berarti ada kejadian meningkat 2 kali lipat. Perbandingannya bulan lalu dengan bulan sekarang. Bisa juga minggu lalu dengan minggu yang sekarang. Jadi bisa tahun lalu dan bisa tahun kemarin. Tahun sekarang. Jadi bisa kita perbandingkan itu dalam waktu bulan kah, minggu kah, atau tahunan. Ya. Kemudian meningkatnya lebih dari 2 kali terjadi. Misalnya yang tadi misalnya ada kejadian, kemudian meningkatnya 2 kali lipat. Yang tadinya misalnya bulan Agustus hanya sekitar 10, tiba-tiba di bulan September ya, kalau kita perbandingan bulan ya, meningkatnya misalnya 40 atau 30 sampai 40. Berarti 2 kali lipat dari kejadian waktu yang lalu ya. Jadi itu perbandingan. Kemudian dampaknya itu bisa meluas. Yang tadinya hanya di RT misalnya kalau di wilayah puskesmas ya, yang tadinya hanya di wilayah misalnya Kelurahan Mangasa ya, Kelurahan Mangasa itu tiba-tiba masih di wilayah kerja puskesmas Mangasa dan terjadi misalnya Kelurahan Mangasa ini kan ada 3 kalau tidak salah ya, di Mangasa terjadi tiba-tiba muncul lagi di wilayah apa kalau di Mangasa lagi, ada yang tinggal di sekitar wilayah Mangasa ini, di wilayah dekat sana Malengkeri, itu kan wilayah satu kelurahan juga Malengkeri ya. Jadi ada lagi timbul. Jadi yang tadinya hanya bulan lalu ada hanya di Mangasa, kemudian meningkat lagi atau berpindah, dampaknya itu meluas sampai wilayah Malengkeri. Itu sudah merupakan bahwa ada terjadi KLB di wilayah tersebut atau wilayah kerja puskesmas tersebut. Bisa dimengerti sampai di sini bagaimana penentuan KLB? Jadi kalau kita sudah tahu seperti ini, kita sudah tahu bagaimana kejadian dari suatu penyakit. Itu penyakit infeksi ya, atau penyakit pun menular di masyarakat. Kemudian alur penanggulangan KLB atau DBD. Penderita tersangka DBD, kemudian dilakukan penyelidikan epidemiologi atau PE, ya, kemudian ditemukan 1 atau lebih penderita DBD lainnya dan atau ada gejala penderita panas lebih dari 3 orang tersangka DBD, kemudian ditemukan jentik
lebih dari 5%, ya. Kemudian bisa didapatkan ya atau tidak, ya, alur penanggulangan. Kemudian kalau ya berarti harus ada PSN, laparsida selektif, penyuluhan, pogging. Kemudian kalau tidak ada PSN, tidak ada laparsida selektif, kemudian penyuluhan. Bisa saja terjadi di sini ada penyuluhan, ya, pemberantasan sarang nyamuk bisa juga. Jadi intinya itu, ya, kalau salah satu contoh alur penanggulangan KLB di masyarakat. Yang paling penting juga tidak akan ada fogging, ya, penyemprotan itu tidak akan ada kalau tidak ada laporan dari masyarakat. Jadi kalau tidak ada kejadian biasanya juga tidak dilakukan fogging radius 200 meter di sekitar kejadian. Jadi biasanya kalau ada pun fogging itu fogging itu biasanya permintaan dari salah satu, misalnya ada orang mungkin mempunyai kemampuan yang lebih besar, ya, atau ada organisasi masyarakat, ya, mampu untuk membayar tersebut. Jadi diswastakan, dia bisa menyemprot wilayah tempat tinggal mereka dan dia membayar, ya. Intinya kalau di puskesmas itu ada laporan, ada kasus, berarti dia akan melakukan fogging radius kurang lebih 200 meter. Kemudian kedua, ya, waktu karena saya cuma sampai jam 9, kemudian polio, surveillance lumpuh layu ini, AFP juga adalah pengamatan yang dilakukan terhadap semua kasus lumpuh layu akut pada usia kurang 15 tahun yang merupakan kelompok yang rentan terhadap penyakit polio dalam upaya untuk menemukan adanya transmisi virus polio liar. Surveillance AFP merupakan indikator sensitivitas deteksi virus polio liar. Surveillance AFP juga penting untuk dokumentasi tidak adanya virus polio liar untuk sertifikasi bebas polio. Kalian di sini ada enggak sertifikasi bebas polionya? Ada tidak yang mempunyai sertifikasi bebas polio? Biasanya itu muncul pada saat kita komplit, ya, komplit pada saat kalian masih kecil, ya, ada di buku pink. Kalau di luar negeri itu ada sertifikasi bebas polio. Artinya kalau dia sudah melewati sama dengan sertifikat yang bukan sertifikat, ya, tanda bahwa kita memang sudah bebas polio sudah diberikan pada saat sudah full vaksinnya, kemudian gejala-gejalanya tidak muncul, itu akan diberikan pada usia remaja SMP, ya, SMP kalau nggak salah di luar negeri, ya. Kemudian pengendalian TBC dalam aksi nyata berupa penyediaan pendanaan penuh untuk eliminasi TBC, jaminan kesehatan nasional untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan TB, pasien TB, kemudian pelaksanaan pendekatan keluarga dan masyarakat, pembentukan strategi kemitraan masyarakat dan swasta, daerah, serta pencarian aktif, ya, pasien TB, kemudian pengembangan inovasi penelitian. Itu salah satu bentuk. Jadi ada sudah ada ini DBD, polio, kemudian TB. Kemudian pengendalian rabies, ya, pengendalian rabies, ya, kalau di masyarakat, yaitu kasus antraks dapat dilakukan dengan peningkatan kegiatan surveillance yang intensif terhadap kasus antraks dengan fokus daerah endemis atau daerah lainnya, ya. Kemudian biasanya diintensifkan pada hari-hari perayaan agama seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, maupun perayaan hari besar lainnya, dan juga dimungkinkan konsumsi daging meningkat. Pasti ada yang bertanya sebelum membaca tadi, ya, di sini karena ada perayaan hari besar lainnya. Pada saat Idul Adha, ya, peningkatan yang kemarin penyakit kuku dan mulut PKM, ya, pada kita biasa langsung was-was apakah daging yang kita konsumsi ini sudah lewati screening dari petugas pemotongan hewan, ya, apakah sudah lewat screeningnya, kemudian harus diperiksa oleh orang-orang yang dari orang yang berkompeten dan instansi yang memang ditugaskan, ya. Kemudian pengendalian kusta, menerjunkan kader di puskesmas untuk melakukan penemuan kasus dini mungkin agar bisa segera diobati, dan screening dilakukan dari rumah, sekolah maupun lingkungan sekitar, ya. Ini salah satu contoh dari leprosy prevention and control, active case finding, early diagnosis dan treatment, reduce transmission and severity, reduce prevalence kurang 1/10.000 populasi. Itu salah satu contoh dari bagaimana tingkat pencegahan yang ada di masyarakat, ya,
misalnya lepra, kemudian tadi kusta, kemudian rabies, lepra atau kusta, kemudian rabies, ya, polio, ya, TB, itu salah satu contohnya. Jadi lebih banyak aktif case finding-nya, ya. Mungkin kalian memang belum sampai ke situ pemikirannya, ya. Kalau Anda sudah nanti di mana di stase klinik, Anda sudah lebih terbuka pikirannya karena sudah melihat langsung kegiatan apa yang ada di lapangan, apa yang Anda ketahui dalam teori, dalam ilmu-ilmu kedokteran, Anda bisa aplikasikan nanti pada stase klinik. Kemudian pencegahan HIV/AIDS, meskipun ini adalah penyakit secara global, tetapi banyak terjadi juga di negara-negara tropis. Ini seperti reduced transmission among key population, maksudnya among sejumlah populasi yang utama yang menjadi sasaran adalah female sex worker. Yang paling utama ini adalah among key utama, populasi yang target sasaran utama ya, adalah female sex worker, men who have sex with men, MSM, people who inject drug, PWID, ya. Kemudian apanya yang dilakukan? Perubahan perilaku, pemakaian kondom pada saat berinteraksi dengan sesamanya, safety needle, ya, jarum suntik, karena biasanya kalau dia pemakai, ya, biasanya dia saling tukaran, dari situlah orang yang mudah terinfeksi. Kemudian ada antiretroviral terapi atau ART. Sedangkan ini pencegahan HIV/AIDS, mencegah anak yang dilahirkan tidak terinfeksi HIV/AIDS melalui program Aku Bangga Aku Tahu. Kemenkes juga berusaha mengurangi stigma dan diskriminasi yang dirasakan orang dengan HIV/AIDS. Ya, kalau saya bisa di puskes yang saya tahunya, yang saya bisa gambarkan, kayaknya sudah pernah jelaskan kepada anak-anak sekalian bahwa penularan pencegahan HIV ya, HIV bukan belum AIDS ya, yang orang yang terdeteksi, dan jangan salah, banyak sekali orang-orang yang berprofesi bagus ya terkena begini, dia tidak akan pernah menyangka ya, karena kehidupan pribadi mereka juga yang sangat-sangat secret. Mungkin ini biasanya pencegahannya tidak secara yang saya tahunya ya, karena saya pernah ikuti pelatihannya yang ini, bekerja sama dengan di Makassar dengan NGO ya, NGO non government organization, itu lebih banyak penderitanya ini. Dan di puskesmas di Kota Makassar itu ada sekitar 5 puskesmas yang ditunjuk ada poli untuk HIV-nya, dan mereka sendiri tidak menampakkan bahwa dia penderita HIV ya. Dia datang pada saat poli sudah tutup, poli umum sudah tutup, dan dia melakukan sendiri registrasi langsung karena ada aplikasinya ya. Jadi kita betul-betul dihargai privasi mereka, dan dulu pernah dilakukan tingkat pencegahan kepada masyarakat, sampai ketua RT pun, RW pun tidak tahu bahwa ada di sekitarnya penderita, karena memang itu dihargai keprivasian penderita. Tapi itu juga yang menghalangi bagi petugas kesehatan ya. Petugas kesehatan bisa penyuntikan epilin karena ini sangat privasi. Tidak mungkin ada orang, mungkin saja ya, kalau memang dia sudah merasa ini, jarang sekali ada orang yang mau terbuka bahwa dia adalah penyakit ini adalah dia terinfeksi atau terkena penyakit tersebut, karena ini adalah penyakit memalukan karena hasil perilaku yang yang negatif ya maksudnya. Jadi tingkat pendekatan yang dilakukan di sini adalah pendekatannya kepada tokoh masyarakat ya, tokoh masyarakat. Kemudian tapi selama ini tidak terlalu aktif. Yang aktif itu adalah pada saat seseorang sudah menderita HIV, mereka sendiri yang lebih proaktif ya. Mereka sudah merasa prihatin sekali, jadi mereka yang melakukan registrasi langsung, dan itu ada 5 kalau tidak salah, yaitu Puskesmas Ujung Pandang Baru, Puskesmas Kasih, Puskesmas Jongaya, ada poli untuk konsultasi HIV ya.
tapi masih dilindungi, dan memang untuk untuk pencegahannya secara meluas, artinya mencakup semua anak-anak usia yang beresiko ya, apalagi anak usia remaja kecil, usia ini itu sudah harus diajarkan bahwa ada penyakit seperti ini. Tetapi pada saat pencegahannya ya, bukan pencegahannya ya, pada saat treatmentnya atau tindakannya itu mereka lebih tertutup. Tapi pemerintah itu melakukan seluas-luasnya terbuka untuk mengedukasi masyarakat. Tetapi pada saat orang sudah terdiagnosis, sudah masuk pada prepatogenesis itu lebih tertutup penanganannya. Itu yang saya bisa sampaikan dulu sampai hari ini ya, topik saya untuk dua hari yang lalu adalah menjelaskan atau menguraikan distribusi dan determinan faktor dari beberapa penyakit infeksi atau penyakit tropical disease yang ada di Indonesia ya. Kemudian hari ini adalah contoh tingkat pencegahan contoh pencegahan penyakit HIV secara umum ya, pencegahan penyakit tropis, kemudian bagaimana melakukan suatu tindakan pencegahan berdasarkan sudut pandang IKM. Demikian, ada yang bertanya? Saya mengakhiri lebih awal ya, kurang 15 menit karena ada kegiatan di kampus juga yang bertepatan. Tapi yang jelas saya berusaha sudah menyelesaikan dan memang sudah sampai di sini slide-nya. Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Mohon kepada anak sekalian, dari 130 yang ada di sini, yang terdaftar 120-an lebih, silahkan saya akan laporkan penanggung jawabnya. Yang ada adalah 89 ya, 89 sesuai dengan ini. Saya akan laporkan ke penanggung jawabnya ya. Mohon absen yang sekarang join ya. Yang join sekarang pun belum tentu memperhatikan ya, meskipun saya berusaha satu-satu sambil menjelaskan, saya usaha lihat satu-satu, tapi kemampuan saya juga terbatas. Tapi yang jelas sampai kita tutup hanya 89 mahasiswa yang join. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, nanti slide-nya saya akan share ke PJ-nya Dr. Muca. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.